Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Cindy Lestari di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, minggu yang lalu Ibu telah menjelaskan apa yang akan disampaikan hari ini, yaitu materinya hadis merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Nah, Ibu minggu kemarin sudah memberikan kepada kalian tugas untuk membaca-baca materi. Apakah kalian sudah mempersiapkannya atau belum? Nah, langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan materinya. Ada baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, kali ini Ibu akan membahas hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, yang pertama, pengertian hadis. Pengertian hadis dan macam-macamnya. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi hadis dapat didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ada beberapa pengertian hadis menurut para ahli. Yang pertama, menurut para ahli hadis. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, yaitu sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, dan masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut ahli usul fikih. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, menurut jumhur ulama, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad serta para sahabat dan para tabi'in. Secara garis besar, hadis merupakan makna segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Ada banyak sekali ulama-ulama ahlul hadis, diantaranya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Fungsi hadis yaitu ada 4. Yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir ini berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hadis sebagai bayan at-takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah wudhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas mentakrir atau menjelaskan dari surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Hadis di atas yaitu memberikan penjelasan tentang jumlah rakaat di dalam sholat dan juga bagaimana tata cara pelaksanaannya. Maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan dengan berupa perbuatan atau praktek dengan perkataan. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi yang kedua yaitu fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir, artinya memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Nah, sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagian
sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu bayan at-tasyri', artinya memberikan kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Fungsi hadis ini sebagai sumber hukum Islam berikutnya, yakni sebagai bayan at-tasyri' yang dimana sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Biasanya Al-Qur'an hanya menjelaskan secara generalnya saja, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis. Sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini, yang artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Fungsi yang keempat yaitu bayan nasah, artinya mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni sebagai bayan nasah atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi an-nasah memiliki banyak arti, diantaranya at-takyir mengubah, al-itbal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau izalah menghilangkan. Salah satu contoh dari bayan nasah ini yaitu hadis yang berbunyi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasah surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis. Macam-macam hadis ada 3. Yang pertama hadis qauliyah, yaitu ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi. Yang kedua hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Selanjutnya hadis yang ketiga hadis takririyah, yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sampaikan, bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itu terletak tujuan yang digariskan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu untuk mencari 5 hadis. 5 hadis tentang sholat dan 5 hadis tentang puasa. Mungkin saya cukupkan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.